Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana, selamat pagi. Selamat datang di podcast Suara Pasaman. Podcast ini merupakan kolaborasi dari channel Info Pasaman dan Stay YDI Lubuk Sekaping. Kita berharap dengan podcast ini kita bisa memberikan informasi yang lebih kaya dan beragam tentang calon-calon pemimpin Pasaman yang akan datang. Sekaligus kita ingin menggali ide dan gagasan terkait rencana-rencana dari calon-calon pemimpin kita nantinya. Saat ini Dunsana kita sudah bersama calon Bupati Pasaman periode 2025-2030 Pak ya, yang membawa tagline sesuai. Siapa lagi kalau bukan kita sambut bersama-sama Bapak Sabar AS dan Bapak Soekardi. Pak, terima kasih yang pertama kita ucapkan sudah berkenan menyempatkan waktu di tengah kesibukannya hari-hari ini untuk hadir di podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan banyak pembelajaran dan informasi untuk masyarakat Pasaman yang kita cintai. Baik Pak, untuk yang pertama mungkin langsung saja kita ingin mencoba mendengarkan Pak. Izinkan kami mendengarkan sedikit cerita dari Bapak Sabar dan Bapak Soekardi tentang perjalanan hidup singkat sehingga sampai hari ini bisa menjadi salah satu tokoh penting di Kabupaten Pasaman. Mungkin kita mulai dari Pak Sabar mungkin Pak. Baik, Disilahkan. terima kasih ya. Saya Sabar AS, Mm-mm. paslon nomor 3, ya sesuai Sabar AS Soekardi. Pimpinan ke depan ini sedianya adalah pimpinan yang energik, progresif dan bereputasi. Nah, saya sejak dulu sampai hari ini bisa sekarang seperti ini jadi Bupati Pasaman adalah sebuah langkah panjang, ya proses jangka panjang secara konsisten, berkelanjutan. Dari kecil sudah aktif di berbagai aktivitas, termasuk aktivitas di sekolah, kemudian di masjid, gitu. Jadi bermula dari situ. Artinya bukan tiba-tiba, tetapi sebuah konsistensi dan proses pembelajaran jangka panjang. Dulu ketika di sekolah misalnya aktif muhadarah, aktif pramuka, gitu. Kemudian ikut lomba-lomba, gitu. Pernah jadi ketua perwakilan kelas di sekolah, aktif di OSIS dan Sejak seterusnya. sekolah Pak ya? Sejak sekolah. Sejak sekolah. Jadi mulai dari kecil. Nah, pulang sekolah saya SD sanawiyah, aktivitas di masjid, azan di masjid. Ya, bila orang dewasa nggak datang, saya langsung azan. Jadi sudah menjadi karakter, kebiasaan sejak dulu. Jadi kalau sekarang saya separi subuh misalnya, itu sudah jati diri saya. Itu dari dulu saya lakoni. Ya, di Mankoto Baru saya dulu pernah di masjid, di musola ya, di musola jadi garin malah saya. Sorenya jadi ngajar ngaji di berapa orang situ. Kemudian saya sebetulnya tamat itu mau kuliah di UGM. Tapi karena kondisi orang tua, ekonominya kurang baik. Apa kata orang tua saya? Jangan jauh-jauh nanti mati di sana, terlalu kejauhan. Ya, karena mungkin karena faktor ekonomi. Lalu saya dapat undangan di Universitas Islam Negeri sekarang dulu IAIN ya, Bukit Tinggi, PMDK. Saya aktif di kampus. Pernah jadi presiden mahasiswa di kampus. Di UIN Pak ya? UIN Bukit Tinggi. Kemudian jadi aktif di eksternal kampus, jadi aktivis HMI. Bahkan 98 jadi sang pejuang reformasi 98. Oh, jadi itu terlibat demo-demo dulu, Pak, di lapangan ya. 98. Jadi aktivitas akademis, kemudian organisasi, termasuk sosial kemasyarakatan menjadi satu kesatuan yang saling mengisi dalam proses kehidupan saya. Maka ketika tamat kuliah lalu berorientasi ke politik, ya aktif di Partai Demokrat, kemudian mencalek, alhamdulillah 3 periode DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mengingat bahwa kewenangan di DPRD itu cukup terbatas ya, karena fungsi legislasi, fungsi controlling dan pengawasan dan budgeting ya, hanya seputar itu. Lalu saya terpanggil untuk maju
menjadi kepala daerah, Ya. ya, agar bagaimana bisa berbuat lebih banyak, ya, menjadi seorang eksekutor, ya. Bupati atau kepala daerah, wakil bupati itu memiliki otoritas yang sangat besar sesuai dengan amanat undang-undang. Itulah yang kemudian memanggil saya untuk mengabdi, ini orientasi pengabdian kepada masyarakat. Dan eh, ini semua adalah investasi sosial, ya, sosial kapital adalah ketokohan yang sudah dibangun dari dulu, sejak kecil, sejak sekolah, apalagi mahasiswa, dan kemudian dia berorientasi kepada pengabdian di dunia politik. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta. Dan kenapa kemudian tadi disebut bahwa daerah ini butuh pemimpin yang energik, ya, yang progresif dan bereputasi. Dan insya Allah kami berdua ini secara figuritas sudah cukup mumpuni dan teruji untuk mengemban amanah daerah ini, ya, menjadi stafet pemimpin Pasaman ke depan, insya Allah. Saya konfirmasi Pak, terlibat di politik secara aktif itu sejak 2009 kalau nggak salah. 9, ya, Di DPRD nyalek. provinsi Ya, Pak ya. ya, 3 periode. 3 periode. Kemudian di periode terakhir itu langsung Ya, melanjutkan maju menjadi pilkada calon dengan Pak Haji bin Utama. dengan Pak Beni. Iya. Ya. Saya ingin mengonfirmasi sedikit Pak. Tadi ketika Bapak bercerita tentang kisah bersekolah di Kota Baru Pak ya. Bapak kita melihat Bapak sedikit melankolis Pak ya tentang hal itu. Mungkin ada satu cerita menarik di situ Pak. Dan saya curiga ada nilai-nilai penting yang diturunkan oleh orang tua Pak. Mungkin bisa jadi pembelajaran sama anak-anak muda sekarang Pak tentang perjuangan di masa muda. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ya, saya kira memang pertama soal kemauan kita, ya, menjaga wajah siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Siapapun orangnya. Dan saya meyakini bahwa semua tokoh yang ada di Republik ini juga mengalami, ya, proses panjang, ya, tidak tiba-tiba dia jadi tokoh, mau jadi bupati sebagainya. Ya, bila memang ingin pure, ya, menjadi seorang pemimpin gitu. Ya, kecuali ada hal lain misalnya dadakan seterusnya, kan itu soal faktor X gitu. Tapi kalau kita mau objektif, yang butuhkan prestasi sosial kapital yang cukup tinggi. Dan saya dulu pergi sekolah itu hanya izin dari orang tua. Saya di Padang Panjang, Bu? Iya, Padang Panjang. Karena guru saya di MTSN itu beberapa adalah alumni Kota Baru Padang Panjang. Jadi karena dulu itu guru-guru itu amat sayang sama saya. Ya, SD, Sanawiyah, bahkan itu namanya Bu Guru Pak Kardi itu menaruh perhatian dan sayang banget Mas. Saya nggak tahu tuh apa karena memang saya ganteng atau gimana, nggak tahu ya. Mungkin tapi sudah mungkin melihat bibit-bibit ya. Iya, bisa jadi. Bagus, ya. Jadi saya disarankan Sabar AS untuk sekolah di Kota Baru karena memang favorit ya. Dia dengan bekal kemauan gitu. Nah, saya izin orang tua untuk berangkat ke Kota Baru. Dulu ketika itu masih armada Almas. Ya, saya datang ke situ, kemudian ada mahasiswa KKN dulu yang ke kampung saya, muda orang sana Padang Panjang. Saya ini dapatin di situ. Lalu saya ke Padang Panjang, kemudian ospek. Orang tua saya nggak tahu bahwa saya udah lulus. Ya kan, karena saya udah lulus ya. Biaya pun Pak ada dikasih Makanya saya sebut modal itu atau kemauan. apa? Ya, pengen izin aja kasih duit sedikit sehingga saya berkarya sendiri. Saya ospek itu, teman-teman itu pada bawa, kamu bawa ini ya, beras, kamu bawa peralatan dapur sebagainya. Jadi karena saya diangkat jadi ketua kelompok, saya ngatur semua. Ini saya nggak punya nggak perlu lagi apa yang saya bawa. Karena udah dibawa semua sama teman-teman. Bahkan selesai ospek itu malah berasnya berlebih. Dikasih ke saya malah berasnya. Sampai begitu pengalaman hidup saya. Jadi ya romantika hidup lah ya. Dan alhamdulillah ya, saya sebut tadi saya tinggal di surau, di musola di situ dengan apa adanya. Saya mengabdi sambil belajar di tengah masyarakat. Saya pernah jadi ketua remaja masjid loh. Di Padang Panjang. Di Padang Panjang. Maka ketika misalnya ada kemarin di Nagari Ayu Manggih Barat, Maulid Nabi diprakarsai oleh remaja masjid, saya bilang kalau mau jadi bupati, saya bilang aktif remaja masjid. Karena bupatinya dulu ketua remaja masjid. Sudah ada kecil. contoh Pak ya. Sudah ada contoh. Nah begitu. Nah, berarti nilai yang bisa kita saya sungguh merasakan bahwa betapa sebagian warga masyarakat kita ingin sekali meraih cita-cita. Karena itulah komitmen kami berdua.
dan saya buktiin sekarang, ya bahwa pentingnya pendidikan. Semua anak usia sekolah harus sekolah, tidak boleh ada yang mengalami putus sekolah. Karena itu kita buat program sekolah gratis. Itu kunci nomor Itu satu, kuncinya. Pak. Dan ini sudah berangkat dari apa yang saya alami selama ini gitu. Jadi bukan hanya cerita, tapi memang sebuah komitmen batin untuk bagaimana meningkatkan misi kualitas sumber daya manusia. Luar biasa kali, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, ceritanya mudah-mudahan menginspirasi teman-teman, apalagi khususnya untuk anak-anak muda kita di Pasaman, supaya bisa lebih semangat untuk mengejar pendidikan. Kemudian kita beralih sedikit ke Pak Sukardi. Pastinya masyarakat Pasaman ingin mengetahui lebih dalam, Pak, tentang perjalanan Bapak. Saya juga sudah baca-baca sekilas, Pak. Tapi kan kita ingin tahu lebih dalam bagaimana perjalanan Bapak sehingga bisa sampai detik ini digandeng oleh Pak Sabar. Pastinya bukan orang sembarangan, Pak. Siap. Nggak mungkin Pak Sabar menggandeng orang sembarangan. Bukan Kita kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng kalau sekarang, Pak ya. Silakan Pak Sukardi, kita ingin mendengarkan ceritanya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Dunsana sesuai, baik yang ada di Pasaman maupun di perantauan. Baiklah, mungkin barangkali saya Sukardi SPD MM. Jadi semula memang tidak menyangka seperti ini. Jadi dari kecil saya merasa kehidupan saya itu ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh. Begini, setelah tamat SD itu, kebanyakan kami itu kan di SMP biasa-biasa saja. Saya karena patuh kepada guru, kemudian juga mungkin karena nilai saya tuh umumnya setiap naik kelas itu saya dapat juara kan. Sampai di SMP itu sebanyak itu saya ditarik oleh salah seorang guru yang masih bujangan, kamu tuh tinggal dengan saya. Jadi saya sudah mulai merasa ada yang aneh-aneh. Kemudian setelah di SMP itu saya juga aktif sama mungkin barangkali dengan Bapak di organisasi itu, ketua OSIS-nya, kemudian di Pramuka. Yang organisasi ini merupakan bukan hal baru bagi saya. Bukan hal baru bagi saya. Kemudian pas tamat SMP, guru yang mengajak saya tempat tinggal itu, dia tuh menginginkan saya masuk ke SMA Ampe Angke Bukit Tinggi. Karena dia orang Bukit Tinggi. Kalau keinginan saya ke SPP, ke Payakumbuh. Saya membayangkan suatu saat saya bekerja nanti jadi mantri, nyuntik-nyuntik sapi, memeriksa saya itu pakai tas, pakai plat merah. Itu yang saya bayangkan. Sementara karena kondisi, mungkin barangkali sama dengan Pak Sabar, keuangan keluarga, dia itu lebih memilih jalan pintas. Orang banyak masuk SPG, cobalah masuk SPG. Nanti cepat sekolahnya 3 tahun, selesai jadi guru. SPG yang di Talu, Pak ya? Di Talu. Ya. Jadi akhirnya saya masuk SPG. Di SPG itu semester 1 itu, ketiganya lulus alhamdulillah. Lulus saya, SPP di Payakumbuh lulus, kemudian SMA Ampe Angke lulus. Di SPG itu karena di SPG itu memang di ranking yang ranking 1 2 3 setiap SMP itu lulus. Karena kita dapat ranking itu kita lulus. Di SPG itu juga saya seperti itu. Artinya kepada guru itu, kepada pimpinan itu saya memang itu agak patuh lah, loyal mungkin barangkali mengikuti nasihat, ajak-ajakan itu. Juga saya di kesenian itu aktif, di olahraga, kemudian di organisasi lain. Tamat SPG itu ada lagi yang aneh. Pertama kali muncul program PGSD. Padahal saya sudah mendaftar itu di S1 PPKN di IKIP, kalau dulu IKIP. UNP ya, sekarang. UNP sekarang. Karena sama dengan yang tadi juga ada program PGSD, itu orang tua menyarankan untuk yang pendek, Pak. Yang pendek. Artinya orang tua ini karena ekonomi, faktor ekonomi. Ya, saya ambillah PGSD. Tapi ada suatu hal yang aneh lagi saya dapat. Itu tamat itu wisudanya 10 April, SK saya 1 Maret. Dulu SK pengangkatan keluar daripada wisuda. Itu kalau sekarang kan tamat honor dulu, ngawur dulu, baru cari kerja. Ini enggak. Jadi SK-nya 1 Maret, wisudanya 10 April. Duluan SK daripada ijazah. Iya, iya. Nah, itu. Kemudian sama-sama diangkat itu, saya cuma 5 tahun ngajar. Jadi kepala sekolah termuda waktu itu. 5 tahun. Tigonagari, Di Tigonagari Pak, ya? saya. Tigonagari. Pertamanya saya itu di kumpulan mengajarnya, kemudian pindah ke Tigonagari. Saat jadi kepala sekolah itu saya sudah diutus oleh Sumbar untuk ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara.
Ada lagi yang aneh-aneh rasanya. Iya, 16 Agustus itu saya mengikuti pidato kenegaraan di gedung DPR. Jadi ada beda saya itu dengan kawan-kawan, ada. Saya bersyukur, artinya saya dengan rahmat seperti ini saya harus selalu memperbaiki diri, kemudian bagaimana sayang kepada orang itu sudah saya nampakkan, ingin membantu bagaimana. Artinya bukan saja di bidang tugas saya, ada yang lain-lain merasa misalnya butuh bantuan pendapat, butuh ini segala macam, itu saya membantu itu. Kemudian setelah itu ada lagi ya, jadi pindah ke struktural. Nah, pindah ke struktural itu sudah hilang dari gurunya. Nah, saya itu mulai dari kasih di Capil, kasih di pendidikan, kabid di Capil, kabid di pendidikan, sekretaris di Capil, sekretaris di pendidikan, kadis di Capil, kadis di pendidikan. Insya Allah wakil bupati sebentar lagi. Berarti cuma di dua itu Pak ya? Dua itu. Di dua itu bolak-balik di dua Bolak-balik, bidang Pak ya? bolak-balik. Nah, jadi dalam bekerja, saya juga dalam fokus pikiran saya, apa yang diamanahkan kepada saya itu bagaimana bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, salah satunya waktu di Capil itu, saya punya ide bagaimana masyarakat Pasaman itu jangan terlalu sulit datang ke Dinas Dukcapil itu untuk mengurus administrasi kependudukan. Sehingga kita tumbuhkan waktu itu bagaimana kalau kita beli mobil, saya sampaikan kepada Bupati, kita yang melayani ke bawah. Akhirnya direstui, kemudian kita tambah lagi satu lagi, akhirnya masyarakat Pasaman itu tidak perlu datang ke Lubuk Sekaping, bisa dari rumah atau dari tempat tinggalnya. Mempermudah Pak ya? Mempermudah. Kemudian waktu di Dinas Pendidikan, saya juga sering mencari-cari celah apa yang bisa masuk untuk Pasaman. Alhamdulillah waktu itu tahun 2012 saya masih sekretaris. Itu saya kalau disegi perintahkan artinya kalau dinas ke Jakarta itu bukan hanya satu tujuan saja saya cari celah-celah yang lain. Akhirnya kita dapat waktu itu untuk Pasaman untuk pendidikan layanan khusus. Layanan khusus untuk anak-anak yang kurang beruntung. Kurang beruntung. Artinya bisa saja tempat tinggalnya yang jauh di pedalaman, termasuklah anak-anak yang butuh bantuan kita. Alhamdulillah dari program itu saya sempat short course di Australia, di Flinders University. Itu saya juga merasa aneh, kok bisa saya sampai ke Australia? Jadi artinya yang kita perbuat itu mungkin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin membahagiakan orang, meringankan beban masyarakat, sehingga kita ada salah satu mungkin barangkali kelebihan yang diberi. Jadi setiap ada yang diberikan kelebihan itu saya buktikan dengan bagaimana cara mensyukurinya. Saat ini juga demikian. Terus terang dengan Bapak, saya tidak pernah tersebut untuk kalau memang dipersiapkan jauh sebelumnya, mungkin Bapak bilang, Pak Kardi mungkin suatu saat Pak Kardi jadi wakil bupati. Ini terus terang tidak pernah. Yang munculnya ini Bapak itu katanya setelah melakukan sholat istikharah dan sholat tahajud beberapa minggu yang lalu sebelum dia menyampaikan informasi kepada saya. Info langit Pak ya? Info langit. Saya bercerita dengan keluarga, dengan orang tua saya masih ada. Saya sampaikan apa tanggapan anak-anak itu, ya kalau demikian, kalau Bapak misalnya meminta kepada Allah, itu yang diamanahkan kepada kita, kami apapun yang terjadi, kami tidak menyesali nasib ayah nanti. Tapi kami yakin ayah itu bisa untuk bergabung dengan Pak Sabar, insya Allah sesuai, itu katanya. Jadi saya konfirmasi Pak, saya lanjutkan cerita kita. Ternyata Pak Soekardi memang mengabdi sejak lulus kuliah, langsung di Pasaman. Langsung di Pasaman. Memang di Pasaman terus Di karirnya Pasaman. Pak ya sampai. Ada tahun 2006 sampai 2010 itu saya sempat di Pasaman Barat. Tapi dinasnya itu juga Capil Pendidikan. Di bidang yang sama. Di bidang yang sama. Nah, pertanyaan lanjutannya Pak, setelah kita cerita tadi tentang pengalaman hidupnya Pak Sabar dengan pengalaman pengabdiannya dari sejak 2009 secara formal itu untuk Kabupaten Pasaman khususnya, dan Pak Soekardi juga sejak awal karir profesionalnya dari bisa disebut di Pasaman lah itu Pak, sampai detik ini saya yakin dan percaya pasti sudah
mengenal seluk-beluk Pasaman. Siap. Sudah banyak perjalanan mengetahui permasalahan-permasalahan Pasaman. Ada satu pertanyaan penting sebenarnya Pak dari pengalaman-pengalaman itu. Apa sebenarnya permasalahan paling krusial dari Pasaman saat ini yang belum kita selesaikan? Kira-kira Pak dari Baik. pembelajaran Bapak. Saya kira memang Pasaman ini ya butuh percepatan ya, percepatan pembangunan, dan yang paling penting itu adalah soal peningkatan SDM. SDM kita, SDM sumber daya manusia. Ya, termasuk masyarakatnya ya. Soal bagaimana akses untuk mendapatkan pendidikan. Ya, soal bagaimana kemudahan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Lapangan kerja juga. Nah, kalau misalnya SDM-nya bagus, maka korelasinya lapangan kerja akan bisa dibuat, bisa didapatkan dan seterusnya. Nah, inilah kenapa kemudian misi utama peningkatan SDM ini menjadi poin penting bagi kami berdua. Ya, tentu yang didukung dengan melalui berbagai program strategis, program unggulan. Ya, termasuk misalnya tadi kami sebut ya Pasaman cerdas, ya Pasaman sehat. Ini kan satu kesatuan untuk bagaimana membangun sumber daya manusia yang baik. Nah, bila SDM-nya baik, maka sebuah daerah bisa maju. Tapi bila SDM-nya rendah, maka produktivitasnya juga rendah, ya tidak produktif. Ya, kini sekarang kan kasus stunting dan sebagainya. Ya, semuanya bermuara dari situ. SDM-nya rendah, pengasuhan anak. Ya, yang mulai dari sejak dari awal situ Pak ya. dong, Dari ya kan? sejak dalam kandungan malahan ya Pak Benar, ya. benar. Iya kan? Ketahanan keluarga dan sebagainya. Jadi tidak hanya pendidikan formalnya, tapi juga pendidikan lingkungan di masyarakat menjadi PR kita bersama. Nah, karena itu memang pemerintah daerah ini ya harus menggandeng kolaborasi berbagai pihak dengan perguruan tinggi, ya dengan pihak-pihak NGO dan sebagainya, ormas-ormas, untuk bersatu padu bagaimana menangani problem-problem krusial yang kita hadapi. Ya. Berarti poin kunci kita sekarang di SDM peningkatan dulu. SDM. SDM dulu, Pak. Sama dengan kalau saya lanjutkan Pak tentang IPM kita Pak. Benar. Tahun 2023 masih di angka di nomor 2 terakhir Pak. Ya apa sih sebenarnya tantangan kita itu ya, Pak di situ Pak? karena memang IPM itu disumbang dari SDM. Ya kan, soal aspek pendidikan. Di mana rata-rata lama sekolah kita masih rendah. Ya kan, angka harapan sekolah masih rendah. Sehingga korelasinya pada rendahnya indeks pembangunan manusia. Begitu juga kesehatan. Kesehatan kita, angka kematian ibu, kematian anak, derajat kesehatan masih kurang. Angka harapan hidup rendah. Akhirnya apa? Ya, IPM kita rendah, sehingga kita nomor 2 terendah di Sumatera Barat. Nah, bila dua hal ini kemudian kita benahi, maka kita masuk ke wilayah di mana kita butuh pengembangan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Apanya Loh, salah satu solusinya di sana Pak. Lah iya dong kan. Nah, sumber daya alam kita kelola, kita kembangkan. Sektor unggulan kita adalah pertanian, perikanan, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif dan geraknya UMKM gitu. Investasi juga, panas bumi, buka lapangan pekerjaan. Ini Pak Beni sering ngomong nih, untuk orang bertani saja butuh pendidikan. Ya. Iya kan, biar hasil taninya bagus. Gitu. Artinya lagi-lagi SDM. SDM yang berpengaruh, berkorelasi terhadap pengembangan sumber daya alam. Gitu. Kalau SDM-nya bagus, dia bertani, bercocok tanam dengan sentuhan teknologi, dan kemudian hasil panennya bagus. Lebih maksimal. Dia produktif. Akhirnya apa? Income-nya banyak. Income per kapitanya bagus. Korelasinya kepada peningkatan Human Development Index. Indeks pembangunan manusia Pasaman. Jadi kami berdua memang meyakini bahwa ya hal pertama yang mesti kita tangani, benahi serius itu adalah soal SDM-nya. Soal SDM. Makanya pendidikan gratis wajib. Tidak boleh ada anak usia sekolah di Pasaman yang mengalami putus sekolah. Semua harus sekolah. Karena apa? Instrumen pendidikan menjadi faktor utama bagi sebuah proses kehidupan ke arah lebih baik. Dan itu mesti komitmen, goodwill, kuncinya kepala daerah. Oke Pak, saya lanjutkan pertanyaannya mungkin lebih dalam Pak terkait SDM tadi. Kadang-kadang saya juga bercerita dengan kadang masyarakat Pak, dengan ibu-ibu, kadang-kadang dengan tetangga bercerita. Tadi juga kita sempat diskusi dengan beberapa mahasiswa. Apakah sebenarnya selain masalah keuangan tadi Pak, kan kita sudah memberikan pendidikan gratis sampai SMA dengan program sebelumnya Pak. Apakah memang faktor uang itu yang jadi faktor utama gitu? Setelah bercerita, tentu ini cerita dengan masyarakat Pak ya. Masukan dari masyarakat itu ternyata bukan soal uang saja Pak. Karena memang kalau yang kita gratiskan SPP Pak untuk yang SMA nih. Kami juga melihat bahwa ada faktor
ketersediaan sekolah ini Pak. Kan kadang masyarakat kita misalnya yang di Sundata Pak, mau sekolah tingkat SMA nggak ada di Sundata Pak dan sekitarnya. Harus pergi dan ada ongkos dan lain sebagainya. Kadang-kadang faktor di situ. Selain juga ada faktor pola pengasuhan di rumah Pak. Apa langkah-langkah kita Pak untuk memaksimalkan hal-hal ini supaya lebih meningkat lagi nih Pak capaian, tentu indikatornya IPM kita Pak. Siap. Iya Pak. Kira-kira Pak Sukardi atau Pak Sabar mungkin menambahkan. Silakan. Iya Pak, boleh. Jadi saya ulang dulu mungkin barangkali Bapak tadi sudah menyampaikan pembangunan itu kan ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang krusial itu tadi Bapak sudah menyampaikan kalau yang non fisiknya itu adalah SDM, sumber daya manusia. Kalau fisik kita lihat memang masih ada beberapa daerah di Pasaman ini yang krusial itu akses jalan. Jadi kami sudah sepakat dengan Bapak mungkin barangkali kita itu harus membuat terobosan-terobosan sehingga tidak ada daerah itu yang dikatakan terisolir lagi. Jadi bagaimana kita, karena di sana faktornya akan banyak, ada mempengaruhi nanti kepada faktor ekonomi, termasuklah kepada keinginan sekolah itu karena faktor itu segala macam. Berkaitan dengan sekolah, akses yang kita buka. Sekarang kita apa yang disampaikan Bapak tadi supaya anak-anak itu tidak putus sekolah, kita jemput kembali dengan adanya beberapa PKBM yang kita tambah. Jadi yang putus sekolah SD dengan paket A, SMP dengan paket B, SMA dengan paket C, dengan tujuan kita itu nanti mengangkat rata-rata lama sekolah. Kemudian apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan SMA, itu karena sekarang itu kewenangan provinsi, kami tetap menyampaikan yang kebutuhan-kebutuhan kita itu kami tetap menyampaikan. Sementara kalau Pemda Pasaman itu memang sekedar mengusul bisanya ke provinsi. Namun walaupun demikian, kalau tanggung jawab Pemda, saat ini Bapak kemarin itu Bupati, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, SD dan SMP itu kita dekatkan di mana masyarakat, tempat tinggal masyarakat. Semakin dekat semakin tinggi, dekat. semakin baik. Jadi kita perdekat sekolah itu ke tempat pemukiman masyarakat itu. Jadi itu ini kita bangun SMP 4 di SMP Tigonagari. mendekatkan akses. Jadi harapan kita tidak ada lagi istilah yang dikatakan jarak tadi. Kemudian dengan adanya beasiswa itu masih banyak, mungkin ada sekitar 60% ketergantungan dengan adanya keterbatasan faktor ekonomi daripada orang tua. Masih seperti itu. Bahkan sekarang saya dimanapun karena sekarang itu situasinya sudah situasi kampanye kan, tapi saya bukan kampanye, artinya menyampaikan yang realita. Karena itu yang berat bagi masyarakat itu bukan uang sekolahnya lagi, tapi pertama masuk untuk ke SMP, pertama masuk ke SMA, karena sampai 1 juta biaya pakaian yang akan ditanggung. Jadi kami mungkin barangkali dengan Bapak nanti itu menjadikan salah satu meringankan beban masyarakat. Kita sesuaikan dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah. Kalau itu memungkinkan, apa salahnya? Samping sudah jalan ya. Ini sebenarnya sudah itu jalan. peningkatan programnya tuh Pak ya. Iya betul. Saya lanjutkan sedikit Pak. Berarti kita dapat poin tadi dari rencana kita untuk hal baru yang akan kita tingkatkan adalah dengan lebih mendekatkan akses sekolah. Kemudian juga tadi menambah subsidinya Pak ya, terkait sekolah baju, mungkin mudah-mudahan bisa mampu keuangan daerah untuk mengelolanya. Kemudian Pak, ini agak sedikit ke program Bapak sekarang yang Bapak tawarkan Pak. Kan yang saya baca sekilas nih Pak, ada Pasaman Berintak, Pasaman Cerdas, Pasaman Sehat, Pasaman Majukan Ekonomi ya Pak ya. Dari 4 ini Pak, 3 diantaranya itu spesifik kita mengenal, masyarakat juga tahu bahwa ini adalah warisan dari kepemimpinan Pak Beni dan Pak Sabar, satu paket di periode sebelumnya. Setelah kami baca Pak, di calon-calon lain juga ada itu Pak. Hampir mirip yang terutama ketiga program ini. Yang ingin kita tanyakan sebenarnya adalah, ini kan sudah masyarakat juga sudah tahu program ini program bagus, masyarakat mayoritas juga bersyukur dengan program itu, sudah diakui oleh masyarakat, sehingga tentu akan kita lanjutkan Pak ya, karena memang program bagus. Nggak mungkin ditinggalkan program yang tidak program yang bagus, nggak mungkin kita tinggalkan. Tapi ada pertanyaan satu Pak.
jika nanti terpilih, kan begitu Pak, 5 tahun ke depan. Saya yakin Pak Sabar dan Pak Soekardi juga ingin mewariskan hal baru, membuat warisan-warisan baru untuk Pasaman. Yang tadi kan udah Pak di periode sebelumnya, Pak Sabar dan Pak Beni sudah mewariskan hal baik untuk Pasaman. Apa nih hal baru Pak, selain yang 3 tadi itu yang Bapak bayangkan atau Bapak rencanakan untuk diwariskan 5 tahun ke depan setelah misalnya sudah selesai jabatan? Baik, begini ya. Konsepsi pembangunan itu sustainability development. Oke, Ya. keberlanjutan ya Pak. Ya, keberlanjutan. Sebuah daerah bisa maju bila programnya berkesinambungan, pembangunannya berkelanjutan. Oke. Mohon maaf. 2013 Haji Bunuta memprogramkan sekolah gratis, pendidikan gratis. Kalah menang Haji Sulubis, dua-duanya hapus. Oke, tidak Ini berkelanjutan. Ini fakta. loh. Oke. Ya kan? Karena itu proses ini ya membutuhkan ya keberlanjutan, Oke. kesenambungan. Nanti korelasinya pada IPM. Iya. Ya, kenapa IPM kita hari ini tidak menggembirakan? Nomor 2 terendah di Sumatera Barat. Tetapi pertumbuhannya sudah mulai Iya. melejit. Kita diskusi dengan BPS, ya kan? Tapi hasil dari apa yang kita kerjakan sekarang, itu karena apa? Output di beberapa tahun yang lalu. Nah, karena itu konsistensi penting satu. Ya, bicara konsistensi ini komitmen personal dari pimpinan daerah. Ini loh, ini sebut tadi mesti pemimpin yang memang punya reputasi teruji. Kalau saya, betapapun dulu Haji Sulubis misalnya mengusung Pasaman Agamis, implementasinya kan belum maksimal. Ketika di era saya dengan Bapak Haji Bunuta dan saya sendiri, implementasinya kita perkuat. Bayangkan ada hafiz yang kita wisuda 3.200 orang dan pendidik tahfiznya kita gaji 2,5 juta per bulan dari APBD. Oke. Ya, 1 per nagari. Kapan itu? Baru sekarang. Salah satu Sudah ada bentuk kepedulian terobosan, ya Pak ya. sudah ada terobosan. Dan tinggal bagaimana sustainabilitasnya. Ya, kita meyakini bahwa persoalan imtak ini persoalan mendasar. Apalagi tengah tantangan kita hari ini, ya, di mana arus globalisasi, pergaulan bebas, kenakalan remaja, ini rusak ini, pengaruh narkoba sebagainya. Kalau proses ta'limul Quran yang nggak diprogram secara serius, didukung dengan intervensi biaya oleh APBD, ini habis kita. Nah, ini butuh kesadaran, komitmen kepala daerah. Terobosan itu sudah kita buat. Ya, kalau orang sebut bahwa Sabarais itu ya gabungan dari dua-duanya, Isu Lubis dengan Beni Utama. Ya, apa yang ada di Isu Lubis Pasaman Agamis kita usung melalui pertajaman pasangan berimtak dengan gerakan tahfiz, gerakan maghrib mengaji, gerakan subuh berjamaah. Sekarang saya pimpin loh. OPD ini gerakan safari subuh ke kecamatan-kecamatan. Menurut malah ada. Iya. Ini kan butuh keteladanan, butuh action. Ya kan? Ini terobosan juga. Gitu. Yang sudah kita buat dan sesungguhnya ini tinggal bagaimana sustainabilitasnya ke depan. Nah, Memperkuat warisan yang memaksimalkan Pak ya. Memaksimalkan, mempertajam implementasinya di lapangan dan lebih lebih berdampak gitu. Ya, dan ini tidak selesai 1 periode. Betul. Ya, mesti 2 periode dan bahkan kita wariskan ke depan sehingga memang daerah kita ini menjadi daerah maju masa depan. Dengan apa? Indikatornya SDM-nya bagus. Membangun SDM ini kan tidak waktu yang sedikit. Betul. Butuh waktu panjang. Bila misalnya, ini mohon maaf, ke depan tiba-tiba pasangan berimtak ini dihapus, ya kan? Tidak lagi terlaksana, gitu maksud saya. Kemudian pengobatan gratis tidak lagi terlaksana. Ya, berobat gratis tidak lagi terlaksana. Sekolah gratis. Ini bahaya. Bahaya sekali. Ya, buat risikonya tinggi buat soal peningkatan SDM kita. Nah, inilah yang kami berdua jadi komitmen penuh dan harga mati buat kami bahwa segenap sumber daya yang kita punya itu kita daya gunakan untuk peningkatan SDM. Selain juga tadi infrastruktur jalan, ya, itu aksesibilitas menjadi sebuah keharusan karena urat nadi ekonomi. Ya, begitu juga ya infrastruktur sosial. Tadi akses sekolah, ya, kesehatan diperdekat. Ini kan satu jorong satu pelindes. Ya kan, lebih dekat aksesnya. Lebih dekat. Kan gitu. Rumah sakit pertama kita angkat stasiun RSUD sehingga ada dokter spesialis, lebih dekat lagi aksesnya. Betul. Tidak perlu lagi harus ke Lubis Kapling. Nanti insya Allah kita bikin lagi rumah sakit di Tigo Nagari.
nggak ada Tigonagari. pilar, ya kan? Di Tigonagari satu, Luwes Kaping ada di Rawa Selatan. Nah ini akses juga untuk Iya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Berarti untuk sektor warga kesehatan. Tigonagari, Lah ini iya, adalah satu janji politik Pak ya. ini memang sudah jadi perencanaan Perencanaan, kita. Kemarin oke. saya udah ke Kita tunggu nanti. Kementerian Kesehatan udah dapat respon bahwa dalam waktu dekat kita akan alih statuskan puskesmas kita menjadi rumah sakit Pratama, nanti kita upgrade menjadi rumah sakit umum daerah. Oke. Itu antara lain. Betul betul Pak. Kita tadi Pak sudah bercerita tentang panjang lebar tentang SDM Pak ya, pentingnya peningkatan SDM kita. Tentu kita tahu seperti Pak Sabar juga sampaikan tadi kalau pembangunan SDM ini tidak bisa jangka pendek. Iya. Dia proses jangka panjang Pak. Tapi kan masyarakat Pasaman, kita beralih sedikit Pak, perlu hal-hal jangka pendek, terutama kita fokus ke permasalahan ekonomi di Siap. Pasaman Pak. Siap. Kalau pas ekonomi kan Pak kebutuhan hari-hari Iya, iya, masyarakat. Kalau SDM ini kan pembangunan jangka panjang. Siap. Kami sebagai warga yang awam nih Pak, Hmm. melihat bahwa sekilas nampaknya pengembangan ekonomi Pasaman itu terasa seperti stagnan Pak. Kalaupun ada loncatannya itu tidak terlalu akseleratif Pak. Apa permasalahan kita sebenarnya Pak, dan apa strategi Bapak ke depan untuk kita mengakselerasi ekonomi di Pasaman? Gitu, Jadi Pak. tentu kita tetap berangkat dari sektor unggulan daerah yang harus kita optimalisasi. Dan kita sudah bikin pemetaan kawasan berbasis komoditi unggulan misalnya di sektor pertanian perikanan. Ya, di mana komoditi unggulan kita genjot ya, termasuk 2 Koto misalnya sudah mulai kita canangkan sebagai sentra budidaya kentang hulu hilir. Dan mesti collaborate antara kabupaten, provinsi, pusat, kemudian pihak swasta. Jadi hulu hilir, peningkatan produksi, produktivitasnya, kemudian hilirisasinya dengan peningkatan nilai tambah. Ada pabriknya di situ. Oh langsung. Iya, jadi ini butuh sebuah komitmen jangka panjang, kemudian konsistensi. Nah, ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Problemnya kan lapangan pekerjaan. Iya. Nah, PLK kita optimalisasi ke depan untuk bisa melatih ya tenaga-tenaga kerja kita sehingga bisa memiliki skill ya kecakapan hidup relevan dengan potensi daerah kita di bidang pertanian sehingga memunculkan entrepreneur baru ya anak-anak kita lebih enjoy, lebih tertarik misalnya untuk bertani ya bagaimana basis pertanian kita bisa kita kembangkan terus-menerus ya dan tentu dengan dukungan termasuk sarana produksi pertanian ya jalan produksi pertanian dan sebagainya. Nah sehingga apa ya sehingga memudahkan selain panennya produksinya bagus, pengangkutannya juga mudah dan sebagainya. Ini problem kita selama ini ya kan ada kemalasan dari generasi muda untuk bertani karena waduh jalannya susah, angkutannya mahal, Kurang keren Pak. kurang keren. Nah, kita harus Anak-anak ciptakan muda. entrepreneur baru ya di sektor agribisnis ya karena itu unggulan kita nggak bisa lepas dari situ tapi mesti terintegrasi ya agribisnis, sektor pertanian, perikanan, kemudian sektor pariwisata menjadi satu kesatuan integrasi bisa mengembangkan, mendorong UMKM bergerak usaha kecil menengah. Nah, disitulah sesungguhnya menjadi wilayah yang bisa dimainkan oleh para generasi muda secara khusus ya masyarakat secara umum, ekonomi kreatif juga sehingga tadi income jangka pendek ini bisa meningkat. Nah, itu pun kenapa misalnya kemudian investasi kita dorong ya termasuk Panas Bumi itu mampu menyerap tenaga kerja 2.000 orang. Panas Bumi yang di Bonjol Pak, ya? Sudah mulai eksplorasi sekarang. Sudah mulai, Pak? Mulai bulan 11 ini dan itu mampu menyerap tenaga kerja 2.000 orang. Nah, ini kan peningkatan income bagi masyarakat, soal ekonomi. Ya, ujung-ujungnya pasti tenaga kerja. Kan gitu lapangan Dan kita kerja. berharap tentunya ada tenaga kerja dari pasti anak negeri kita pasti ya, dari Kabupaten Pasaman dari daerah ya itu jadi memang ya harus buat upaya yang serius soal bagaimana peningkatan pengembangan di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM dan majukan ekonomi itu sebenarnya di wilayah itu yang kita mau garap mainkan ke depan secara lebih maksimal. Oke Pak, luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman dari Dema Stay Pak, mungkin ada yang ingin bertanya.
menanyakan ke Pak Sabar. Jarang-jarang ada kesempatan bertemu Pak Sabar dan Pak Soekardi. Iya. Ada dari Bimo, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bang, Ya, Pak. ya, ya. Sebetulnya pertanyaannya terkait tentang pendidikan tadi ya, fokusnya. Ya. Cuman saya rasa itu sudah terjawab di wawancara tadi. Hmm. Nah, jadi aku pengen ngebawa pertanyaan yang baru nih terkait dengan gerakan pemuda kreatif di Pasaman. Ya. Kalau kita analisis secara kasat mata aja, secara apa yang nampak, kita bisa mengetahui bahwa di Pasaman ini masih kurangnya wadah untuk para seniman-seniman muda Baik. atau para jiwa-jiwa muda kreatif untuk meluapkan kreativitas mereka. Nah, apa langkah solutif Bapak untuk bisa menghadirkan atau mewadahi kreativitas para seniman muda Pasaman? Oke, kuncinya di kepedulian terhadap seniman-seniman atau pekerja kreatif di Pasaman. Ya Pak, silakan Baik, Pak. itu yang saya sebut tadi kan soal ekonomi kreatif kita kembangkan dan berrelasi dengan bergeraknya UMKM sehingga income meningkat. Nah, maka memang potensi kreativitas anak muda ini perlu kita wadahi melalui termasuk kreatif hub. Ya kan mulai sekarang misalnya belakang ruko, auditorium itu embrio sehingga itu menjadi sebuah ekosistem ya bagi sebuah kreativitas generasi muda embrio itu. Nah, sekarang di Bonjol misalnya, ya ekosistem Bonjol itu kita bentuk dengan misalnya adanya Katus, agrowisata. Ya, agrowisata itu anak-anak wanita-wanita muda yang berbisnis di situ. Ya, mungkin apalagi di situ kawasannya kan terintegrasi. Ya, ada museum, kemudian tahun ini kita bangun planetarium, ya wisata edukasi astronomi itu juga sekaligus mewadahi bagaimana anak-anak muda bisa berkreasi di sana, ya menampilkan berbagai kemampuan-kemampuan kreasinya di bidang seni budaya. Nah, karena kita juga ya Pasaman berbudaya, kita ingin pemajuan kebudayaan satu sisi sebagai hulu dan sebagai aset pengembangan pariwisata sebagai hilir. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu kita atensi ke depan ya, yang integrasinya dengan pengembangan sektor pariwisata. Ujung-ujungnya kan kreativitas anak muda bisa mendatangkan income, menambah income sehingga mereka produktif dan tentu kita harapkan bisa sejahtera kan begitu. Oke, baik. Terjawab, Bimo? Cukup. Oke. Selanjutnya Pak, kita akan masuk ke sisi berikutnya. Ini singkat, ini untuk kita rileks saja Pak. Iya, iya. Saya akan mengajukan pertanyaan cepat, akan menyebutkan nama. Kemudian saya berharap nanti Bapak berdua nanti bergantian akan merespon dalam 3 kata saja. Jadi nama yang saya sebutkan Bapak respon dalam 3 kata. Mungkin saya mulai dari Bapak Soekardi aja dulu. Baik. Pak ya. Pak Soekardi respon 3 kata tentang Anggit Kurniawan Nasution. Anggit Kurniawan Nasution itu mungkin barangkali baru kita kenal, selama ini tidak tahu kita dari apanya. Yang kedua, saat ini sebagai calon wakil Bupati Pasaman. Yang ketiga, mungkin di antara yang 6 itu dialah yang paling muda. Muda. Baru, calon wakil bupati, kemudian muda, Pak ya, 3 poinnya. Lanjut, Pak Desrizal, Pak. Pak Desrizal pensiunan, Oke. kemudian dari birokrasi selama ini. Birokrat. Ya, kemudian itu teman saya. Teman, Pak ya. Sama-sama di birokrasi Iya, selama ini. iya. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, ini penting nih. Ya. Bapak Sabar AS. Ah. Bapak Sabar AS itu sudah saya kenal lama. Sebelum beliau jadi wakil bupati, saya sudah kenal. Jadi provinsi. Sabar AS itu seorang politikus. Saya nggak nyangka, artinya seorang anggota DPR mau nelpon kita, padahal kita belum, entah di mana dicari nomor HP. Beliau yang Pak Gardi, ya, itu istilahnya menyapa masyarakat. Low profile kalau zaman sekarang Pak ya, itu Pak, low bahasanya, Pak ya. profile, ya. Oke. Kemudian low profile, kemudian tadi politikus, kemudian harapan bagi masyarakat Pasaman. harapan. Oke, yang ketiga. Terima kasih Pak Soekardi sudah memberikan tanggapan. Selanjutnya ke Pak Sabar nih. Siap-siap Pak Sabar. Pertanyaan pertama,
3 kata saja Pak. Iya. Bapak Maraonda. Pertama beliau birokrat ya. Birokrat. Birokrat, ya sudah lama mengabdi lah. Oke. Ya, Lama kan? mengabdi birokrat. Mengabdi, dan sekarang memberanikan diri maju jadi bupati. Memberanikan diri. Memberanikan diri. Oke. Ya. Itu saja Pak. Itu aja cukup. Lanjut Pak. Bapak Weli Suheri. Wali Syari politisi, Politisi. ya, meskipun masih baru memang sebetulnya, Oke. dan maju di pilkada. Maju Pak. Ya, Satu seorang lagi Pak. swasta. Wira swasta satu lagi. Oke. Politisi baru maju di pilkada, Ya. wira swasta. Oke. Terakhir Pak, temannya sendiri Pak, Pak Soekardi. Pak Soekardi ini pertama ya jelas low profile ya. Low profile. Ya, orangnya bekerja totalitas. Pekerja totalitas. Totalitas. Dan banyak bergaul. Banyak bergaul. Banyak bergaul. 3 poin Pak ya. Ya. Itu mungkin salah satu yang membuat Bapak menjatuhkan pilihan kepada Pak Soekardi. Oke baik Pak, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup, rasanya perlu untuk kita dengarkan kata penutup, harapan dari Pak Sabar dan Pak Soekardi untuk Pasaman yang akan datang. Siapa dulu Pak? Pak Soekardi dulu? Saya. Pak Soekardi aja dulu ya, apakah saya dulu? Oke, Pak. Oh, terima kasih. Mungkin barangkali harapan kita ke depan, kita itu membangun artinya baik SDM maupun fisik, sehingga dengan program yang kami ajukan 4 itu, menurut analisa saya itu sudah jadi manusia yang sempurna. Karena kalau kita seorang manusia berpedoman kepada agama, takut kepada Allah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari berimtak itu salah satu. Kemudian pendidikan itu muaranya nanti adalah sumber daya manusia. Itu kognitif, afektif, psikomotornya kalau sudah bagus, itu muaranya nanti bisa cari lapangan kerja, bisa buat lapangan kerja, kemudian siap menghadapi beberapa tantangan hidup. Kemudian berobat gratis itu sasaran kita adalah sehat. Nah, jadi kalau manusia itu sudah beriman dan bertakwa, kemudian cerdas itu, terampil, kemudian yang sehat, tambah lagi satu lagi dengan ekonomi yang baik, itu rasanya manusia itu sudah lengkap itu. Nah, jadi memang itulah niat kami dengan Pak Sabar tuh, kami tidak membuat banyak-banyak, karena 4 itu sudah jadi manusia yang seutuhnya itu. Sudah berpedoman kepada agama, ya, beriman dan bertakwa, sehat, cerdas, terampil, ekonomi baik, udah selesai. Itu mungkin barangkali. Itulah yang kami rangkum. Ini akan kami jabarkan nanti dengan beberapa program dan kegiatan. Jadi kalau tentang ekonomi itu panjang ceritanya nanti, sampai kepada kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan mungkin barangkali kita memprogramkan di ekonomi itu, dilatih orangnya dulu sesuai dengan apa keinginannya, baru kita berikan bantuan yang sesuai dengan itu. Jangan orang yang hobinya misalnya ikan, kita kasih kambing bantuan, itu nggak tepat. Nah, sehingga kambing itu bisa mati semuanya nanti kan. Nah, itulah salah satu contoh. Itu mungkin barangkali sasaran kita itu nanti ya jelas dan tepat sasaran. Itu mungkin barangkali. Terima kasih Pak. Pak Sabar. Ya, betul yang sampaikan Pak Soekardi. Mewujudkan kualitas manusia, ya, SDM yang baik, generasi unggul, memang seutuhnya memiliki kualitas SDM, ya, memiliki derajat kesehatan, kecerdasan dan ekonominya bagus. Iya. Nah, inilah menjadi upaya kita agar masyarakat kita kuat, ya, generasi kita kuat. Di 4 program kita itu, ya, jadi unggul, dan caranya coblos nomor 3. Langsung nyusip ya Pak. Oke. Dan memang pemimpin itu ya jabatan ya amanah. Jabatan itu amanah, butuh pemimpin yang selain low profile bisa berkomunikasi dengan segenap stakeholder untuk membangun kolaborasi dan sinergi. Kemudian memiliki komitmen. Kuncinya adalah high commitment. Ini menjadi hal pokok. Nah, karena itu maka saya kira ke depan memang terobosan akselerasi pembangunan daerah ini membutuhkan penanganan serius dari pimpinan yang memiliki komitmen tinggi, serta teruji. Ya, karena itu maka
melihat figur yang teruji dan program yang sudah jelas, tentu bagaimana sustainabilitasnya ke depan bisa kita jaga, kita wujudkan, maka tidaklah pilihan lain kecuali nomor 3. Karena ini sesuai dengan rasa Baik Pak Sabar, Pak Soekardi, terima kasih Iya, sudah iya. menyempatkan waktunya hadir di antara kesibukan-sibukannya. Kita mendoakan semoga sehat Pak. Apa Baik. yang dimimpikan untuk Pasaman yang lebih baik bisa tercapai, tentunya untuk keuntungan bagi warga Pasaman. Baik, terima kasih ya. Oke, Dun Sana, Bung Hatta pernah mengutip kata-kata dari Rene Descartes. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku, ia tumbuh dengan perbuatan dan itu adalah perbuatanku. Semoga kita bersama terus menjadi orang-orang yang berbuat baik untuk negeri ini, khususnya untuk Kabupaten Pasaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.